Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayundari dengan NIM 2106111218 dari kelas THPB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah literasi digital dengan judul Pengecekan Plagiat menggunakan aplikasi Grammarly. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Grammarly. Aplikasi Grammarly itu adalah aplikasi untuk mengecek kesalahan atau tata cara penulisan dalam makalah ataupun sebuah artikel. Dan yang kedua itu mengecek plagiat. Dan yang ketiga bisa digunakan untuk menjelaskan aturan tata bahasa dan dapat terintegrasi dengan Microsoft Office. Nah, aplikasi Grammarly ini bisa diakses secara gratis dan bisa juga diakses secara premium. Premiumnya kita membayarnya sebulan. Dalam sebulan kita bisa menggunakan Grammarly lebih leluasa. Tetapi jika kita menggunakannya secara gratis, memang bisa digunakan, tetapi tidak serinci atau sedetail ketika kita menggunakan aplikasi Grammarly secara premium. Nah, rute-rute yang akan saya jelaskan di dalam video ini, yang pertama akan menjelaskan mengenai mengecek kesalahan dalam penulisan sebuah jurnal. Jadi, di sini saya akan mengecek sebuah jurnal milik seseorang yang sudah saya copy tadi ketika saya searching. Nanti saya akan letakkan sumber jurnalnya dari mana, dan saya akan mengecek jurnal tersebut apakah ada kesalahan dalam penulisannya atau tidak. Maksudnya di sini kesalahan dalam tata bahasanya. Dan setahu saya untuk Grammarly ini dia hanya bisa kita cek apabila artikel atau makalah ataupun jurnal itu dalam bentuk bahasa Inggris karena juga namanya aplikasi grammar. Jadi itu aplikasi yang bisa mengecek grammar dalam English gitu. Jadi kita buka saja Chrome. Grammarly juga tersedia kok di Play Store. Jadi untuk para pengguna lain yang tidak memiliki laptop ataupun PC itu bisa menggunakan HP-nya untuk mendownload Grammarly. Jadi kalau ketika kita membukanya di Chrome, ketika di PC atau laptop itu tinggal ketikkan saja keywordnya itu Grammarly, grammarly.com. Nah, seperti ini tampilan halaman utama dari Grammarly. Di sini ada Grammarly, yaitu halaman utamanya, ada akun ketika kita login, dan ini ada akun premium. Nah, di sini di halaman utamanya itu ada upload atau new, itu kita bisa mengupload file yang ingin kita lihat kesalahan tata bahasanya, grammar dalam jurnal ataupun artikel ataupun makalah itu. Jadi kita tekan saja uploadnya. Nah, di sini kita disuruh mengupload filenya. Ini salah satu file yang akan saya upload. Ya, tinggal tekan open. Otomatis akan memproses dokumen tersebut. Nah, setelah diproses tadi, bakalan keluar nih hasilnya, apakah ada atau tidak kesalahan dari penulisannya gitu. Di sini kesalahan dalam penulisannya itu diberi garis merah. Jadi ini kita bisa saja mengeceknya. Ya, ini. Nah, di sini ada decline. Nah, kita diberitahu di mana sih yang benernya, gimana sih maksudnya saya, gimana sih yang benernya itu cara penulisannya gitu. Nah, gitu. Ini kita disuruh diarahkan ya untuk menggantinya gitu. Sini sih sama saja, cuman mungkin ada sedikit problematika di dalam kata plantation nih ya. Terus ini juga intinya itu ketika kita mengecek kesalahan dalam artikel atau makalah atau jurnal di Grammarly itu bakalan ketahuannya itu dengan cara digarisi merah gitu. Di sini kita sudah mengetahui mana-mana sih saja sih yang salah. Seperti ini nevertheless. Nevertheless ini, nah di sini diberitahu ya.
Di mana sih yang salah yang benarnya itu maksud saya. Has. Karena nevertheless tuh diberi tanda koma gitu. Nah, di sini kita bisa melihat overall score-nya itu 81 gitu. Untuk text score ini tadi ketika kita copy. Close. Nah, selain kita mengecek kesalahan tata bahasa di dalam sebuah jurnal, artikel, ataupun makalah, kita akan mengecek plagiat di Grammarly. Tetapi ketika sudah saya tadi searching juga untuk pengecekan plagiatnya itu menggunakan keyword berbeda gitu. Jadi kita buka Chrome dulu. Maka kita akan mengetikkan grammarly.com plagiarisme checker. Kita enterkan. Nah, seperti ini tampilan utama dari tab plagiarisme checker by Grammarly. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan dengan cara mengcopy teks tersebut ataupun dapat mengupload sebuah file yang ingin kita lihat. Jadi, saya di sini akan mengcopy teksnya saja ya. Kita buka dulu ini kebetulan saya copy dari milik sumber. Nanti akan saya sertakan juga sumbernya untuk pengkopian esai ini. Ini saya searching tadi di Google. Nih, kita copy. Ya, copy. Kita buka Chrome-nya lagi dan kita Ctrl V di sini. Nah, scan for plagiarism. Nah, di sini bakalan terletak ya seperti ini. Bahwasanya di sini saya terdeteksi plagiat ya, signifikan plagiarisme font. Jadi ditemukan adanya kecocokan plagiat gitu. Selain plagiat juga diberitahu bahwa grammarnya sini juga ada kesalahan 4 poin ya totalnya di situ diberitahu beberapa poin gitu. Tetapi ketika kita diberitahu mana sih yang plagiat itu di mana sih letak salahnya atau grammarnya itu yang salahnya itu di mana, kita tidak bisa mengetahuinya secara rinci gitu. Karena ketika kita membuka ini, kita hanya bisa melihatnya saja gini gitu, tidak bisa mengaksesnya lebih jauh karena kita harus menggunakan akun premium gitu. Jadi di sini kita harus membeli akun premiumnya dulu. Di sini ada 1 bulan ini. Ya. Nah, jadi seperti itulah kekurangan dari Grammarly gitu. Grammarly jika untuk mengaksesnya lebih secara detail itu harus menggunakan akun premium. Nah, seperti sama juga dengan web atau aplikasi Turnitin ya yang harus pembayarannya ada pembayarannya. Jadi menurut saya jika kita menggunakan aplikasi Grammarly ini cukup worth it. Rate-nya itu sekitar 8/10 menurut saya. Kalau untuk memeriksa kesalahan grammar gitu tata bahasa kita cek gitu di Grammarly, saya cukup puas untuk mengeceknya. Jadi kayak saya tahu gitu di mana sih letak kesalahan tata bahasa yang saya tulis gitu. Misalnya saya menggunakan aplikasi ini gitu. Ini tadi kan tulisan milik seseorang yang milik sumber gitu. Saya copy dan ini rupanya ada kesalahan gitu. Sini saya tidak menyalahkan sumber tersebut karena dia salah, tapi karena ini kita melakukan uji coba gitu terhadap Grammarly gitu. Jadi ini cukup worth it untuk memeriksa kesalahan tata bahasa di Grammarly gitu. Tapi kalau untuk mengecek plagiat di website Grammarly itu kurang worth it karena ini kita cuma tahu bahwa dokumen kita ini hanya ini taunya kita oh ini plagiat tapi kita tidak bisa mengetahuinya secara detail gitu. Baik, kita end kan. Jadi seperti itulah tutorial cara mengecek penulisan tata bahasa yang benar di Grammarly dan juga maksud saya mengecek plagiat di Grammarly gitu.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam mengucapkan kalimat ataupun kata dalam video tutorial ini. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurang saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.